Perempuan bodoh ini menghasut seluruh rakyat kota, menganiaya, menghina, dan membunuhku, tapi tidak tahu, begitu aku mati, akan menjadi awal mimpi buruk bagi mereka semua. Jangan menyesal setelah membunuhku. Aku hanya menyesal tidak membunuhmu lebih awal. Kau pikir kau siapa, dewa kuno? Hanya makhluk imut yang bahkan lebih rendah dari semut. Raja Iblis sudah mati. Monster sudah mundur. Kita aman. Bodoh, kalian belum tahu. Aku mati, semua orang di dunia tidak akan selamat. Aku sebenarnya adalah pendeta agung dari zaman kuno, memiliki kekuatan spiritual untuk menyelamatkan dunia. 1000 tahun yang lalu, monster merajalela manusia hampir musnah. Aku menjadikan diriku sebagai pusat formasi, mengorbankan seluruh kekuatan spiritualku, membuka formasi pelindung kota yang besar. Selama aku ada, kota ini tetap ada. Jika aku mati, kota ini akan hancur. Terima kasih, pendeta. Sekarang, kota ini dilanda masalah internal dan eksternal. Kekurangan pangan, sutra dan makanan ini adalah yang terbaik yang bisa kami berikan. Mohon pendeta agung menghukum kami. Rakyat telah memujaku selama 1000 tahun, mengapa bicara tentang hukuman? Bawalah kembali ikan dan daging ini, aku akan makan apa yang dimakan rakyat. Itu tidak boleh. Ajaran keluarga Shen, kakak Yao Guang adalah fondasi kota Taoyuan. Harus membuatmu hidup mewah, sehat jasmani dan rohani. Kemarin kau memperkuat formasi besar, menghabiskan seluruh kekuatan spiritualmu. Kau jadi kurus, ini dikirim oleh ayah, untukmu, untuk memulihkan tubuhmu. Seorang wanita penggoda memulihkan tubuh? Untuk apa? Siapa dia? Ini adalah istri baru. Ayah bernama Yin Luosa, menguasai pasukan di kota. Dia sombong dan cemburuan. Ibuku sudah meninggal sejak dulu. Ayah demi menstabilkan moral tentara, terpaksa menikahinya sebagai istri baru. Bagus, ternyata barang-barang bagus yang dipersembahkan, semua diberikan kepada wanita penggoda sepertimu. Hidupmu ternyata lebih baik dari aku. Istri wali kota, lebih baik. Mana mungkin ikan dan daging yang langka? Aku menyuruh orang di tengah salju menangkap ikan di air selama 3 bulan, baru bisa makan 1 potong. Beraninya kau punya 1 ekor utuh, juga sutra fuguang yang berkualitas. Aku memohon suamiku setengah tahun tak dapat beraninya. Kau punya 3 peti, sayang kapan sebenarnya kau mendekati suamiku, memengaruhinya untuk memberimu ini. Aku tidak mendekati siapapun, ini adalah persembahan dari mereka untukku. Persembahan? Dasar wanita penggoda, kau pikir kau dewa. Hanya wali kota dan aku bisa menikmati persembahan dari seluruh kota kau, si manis, pantas. Apa yang kau lakukan? Kakak Yao Guang adalah pendeta agung. Bahkan ayahku saat bertemu dengannya harus bersujud dan memberi hormat. Setiap hari mempersembahkan, menghormatinya seperti dewa. Kau menyakitinya, apakah kau ingin membunuh seluruh kota? Apa? Lucu banget. Seorang perempuan rubah, berani juga dia menyamar sebagai pendeta besar. King Yin tidak bohong. Formasi pelindung kotaku bangun dengan seluruh kekuatan spiritualku. Tubuh fisikku ini terhubung dengan formasi, jika aku kuat, formasi kuat, jika aku lemah, formasi lemah. Yin Luosa hubunganku dengan wali kota bersih. Jangan mengada-ada. Aku istri wali kota, kau berani menggulung aku? Barang-barang ini, aku tidak punya, apalagi kau tidak pantas memilikinya. Apa yang kau lakukan? Anak yang ibunya mati, berani juga kau menghalangiku? Pergi. King Yin. Hari ini, aku akan membuat perempuan rubah ini menunjukkan wujud aslimu. Aku harus memanfaatkan saat wali kota tidak ada, segera singkirkan rubah betina ini, menyingkirkannya, supaya nanti tidak memengaruhi kedudukanku. Wali kota, hati-hati. Untung ada pendeta besar jimat pelindung yang menyelamatkanku. Persiapkan semuanya. Cepat kembali ke kota, bawa makanan yang kita temukan kali ini dan obat-obatan, antarkan ke kediaman pendeta besar. Baik, di mana Yin Luosa? Nyonya dia bilang di luar kota. Berbahaya. Dia tidak enak badan. Dia membawa sebagian makanan dan pulang lebih dulu ke kota. 3 hari lalu kabut hitam menyerang mendadak. Dia menahan serangan untukku, mengingat budi ini. Aku mengizinkannya tinggal di kediaman wali kota, menikahinya sebagai istri kedua. Tapi dia baru saja masuk ke kediaman. Dia belum tahu posisinya.
apalagi tidak tahu betapa hebatnya pendeta besar. Wali kota khawatir Nyonya akan menyinggung pendeta besar. Dia bisa menjadi istri wali kota, bukan karena aku berhutang nyawa padanya, tapi tergantung apakah pendeta besar menerimanya atau tidak. Jika pendeta besar setuju, dia menjadi istri wali kota. Jika pendeta besar tidak setuju, dia bukan siapa-siapa. Kembali ke kota, segera berikan kepada pendeta besar persembahan. Cepat keluar. Semuanya, kemarilah lihatlah perempuan rubah ini merayu. Wali kota menggelapkan berapa banyak makanan kita. Kami bekerja dari pagi hingga malam, bekerja keras siang malam, perempuan ini, tapi tidak melakukan apa-apa. Kami makan sederhana pakaian kami, compang-camping. Tapi dia berpakaian mewah dan makan, enak, daging dan ikan mewah. Kenapa? Benar. Pakaian kami penuh dengan lubang di tambal-tambal baru bisa dipakai. Kenapa dia berpakaian begitu bagus? Tidak pernah kulihat dia bekerja di ladang. Kenapa di rumahnya ada daging? Benar sekali, perempuan rubah ini berani-beraninya menindas kami. 1000 tahun telah berlalu, orang-orang ini tidak mengenalku, tidak bisa disalahkan juga. Aku adalah pendeta kuno, biasanya di dalam rumah. Aku menggunakan kekuatan spiritual untuk memperkuat formasi pelindung kota, karena itu aku sering lemas. Persembahan dari wali kota hanya karena tubuh fisikku terhubung dengan formasi. Selama tubuhku aman, formasi bisa menakuti monster di luar. Omong kosong. Formasi pelindung kota adalah dari dewa kuno pemberian suci untuk kita. Apa hubungannya denganmu? Orang, tangkap dia. Lepaskan aku tidak berbohong. Jika kau melukaiku, formasi pasti akan rusak. Perempuan genit rubah betina, kau juga pantas disamakan dengan dewa. Hari ini aku akan membunuhmu. Lihat apakah formasi akan rusak. Aku mengorbankan diriku, yang kudapat hanyalah hinaan dan tamparan tak terhitung mereka. Kira mereka memukulku, padahal menggali kubur sendiri. Semakin dalam mereka menyakitiku, semakin cepat mereka mati. Berhenti. Kakak Yao Guang dialah pendeta besar yang melindungi kota Taoyuan. Jika kalian melukai sehelai rambutnya, kota Taoyuan akan hancur total. Ini ajaran leluhur keluarga Shen. Ayahku adalah kepala kota, dia bisa menjadi saksi. Ingin aku istri kepala kota, pakaian, makanan, tempat tinggal, dan transportasiku tidak ada yang sebagus milikmu. Iblis rubah. Rakyat bahkan tidak cukup makan. Dasar perempuan ini, apa hakmu hidup mewah? Benar, apa haknya? Hanya karena dia berwajah penggoda, naik ke ranjang kepala kota, lalu seenaknya merusak hasil kerja kami? Kurang ajar. Berbohong mengarang cerita. Beginikah caramu menjadi istri kepala kota? Kau bilang aku tak pantas menjadi istri kepala kota. Apa kau, si jalang rubah, pantas? Rakyat makanan yang dia makan sebenarnya milik kalian. Pakaian mewah yang dia kenakan juga milik kalian. Seorang wanita yang tak melakukan apa-apa pantas menikmati semua ini? Enggak pantas. Dasar anak kurang ajar. Lihat nanti bagaimana kau masih bisa mendekati kepala kota. Berhenti. Jangan sentuh kakak Yao Guang. Omong kosong, kalian percaya? Ini istri kepala kota. Mungkin dia berbohong. Pendeta besar macam apa? Kau hanya makan gratis, iblis rubah penghisap darah. Cih, tidak tahu malu. Aku pukul kau sampai mati. Kalau mau lempar, lempari aku saja. Jangan sakiti kakak Yao Guang. Aku mengorbankan diri untuk keyakinan terkurung 1000 tahun, hanya untuk melindungi kota Taoyuan. Tak kusangka, orang yang kulindungi hanya karena orang lain. Satu fitnah tak berdasar menghinaku, menyerangku. Apakah perlindunganku berharga? Cepat berhenti. Formasi pelindung kota rusak. Ada apa dengan formasi besar hari ini? Kalian lihat, kakak Yao Guang terluka. Formasi besar juga ikut rusak. Jangan sombong. Cahaya formasi besar sering meredup. Apa hubungannya dengan siluman rubah ini? Ayah sedang mencari persediaan di luar kota. Segera kembali. Begitu dia tahu, kakak Yao Guang diperlakukan seperti ini, pasti tidak akan melepaskan kalian. Tidak melepaskanku? Konyol. Sekarang wali kota tidak ada. Aku sebagai istri wali kota adalah yang paling berkuasa. Siluman rubah seperti ini tidak layak tinggal di kota. Hari ini aku akan membersihkan rumah untuk ayahmu. Orang-orang, pisahkan mereka. Tahan. Jika dia terluka, kalian semua akan mati. Kalian akan menyesal. Hahaha. Aku hanya menyesal tidak menyadari lebih awal. Siluman rubah ini Ternyata begitu pandai menyesatkan. Yin Luosha, kukatakan sekali lagi, aku adalah pendeta agung penjaga formasi besar. Jika aku terluka, kota ini akan hancur. benarkah? Apakah kota ini hancur? Belum, kan? Yin Luosha, berhenti. Aku tidak mau berhenti. Aku akan memukulmu. Siluman rubah tak tahu malu. Kau merayu wali kota, kau disamakan dengan dewa.
Kau merebut persembahan terbaik. Kakak Yao Guang, lihat semuanya. Siluman rubah yang mengaku dewa ini sudah kupukul sampai babak belur. Formasinya hilang, kota hancur. Di mana monster-monster itu? Betul, dia hanya perempuan pemakan gratis. Pukul saja. Hama mati, pantas dipukul mati. Pukul dia. Penjagaan 1000 tahun, mati demi kebenaran, akhirnya malah dibenci semua orang. Konyol. Sangat konyol. Pura-pura jadi pendeta agung, kau tidak layak. Baik, kalian tidak percaya aku pendeta agung, akan kubuktikan. Tapi kuharap kalian tidak menyesal. Kakak Yao Guang, pantas disebut penggoda, mundur untuk maju, sengaja mencari simpati. Trik murahan seperti ini, berani pamer di depanku, hari ini aku akan membunuhmu. Mustahil. Aku menjaga kota ini selama 1000 tahun, tapi manusia bodoh tidak tahu siapa aku. Mereka tidak tahu mimpi buruk yang sesungguhnya dimulai dari sini. Jimat pelindung. Ada apa? Kenapa jimatnya hancur? Tidak baik. Pendeta besar dalam bahaya. Formasi besar yang melindungi kota Taoyuan selama 1000 tahun. Retak, penguasa kota. Monster terbang masuk. Formasi pelindung kota kokoh selama 1000 tahun. Tiba-tiba retak. Apa mungkin kota Taoyuan akan hancur? Diam. Kota Taoyuan dijaga oleh pendeta besar. Pagi ini aku menyuruh King Yin menemaninya secara pribadi. Dengan dia di sini, bagaimana mungkin kota Taoyuan diserang monster? Apa mungkin ada yang melukai pendeta besar? Apa? Penguasa kota. Jika pendeta besar benar-benar terluka, seluruh kota Taoyuan akan menjadi titik mati. Siapa yang sebodoh itu berani melukai pendeta besar? Semua dengarkan perintah. Cepat kembali ke kota. Kenapa masih melanggar? Usir mereka. Monster-monster sialan ini. Kau juga harus mati. Monster, pergi. Lihat baik-baik. Dia terluka. Formasi retak. Dia sembuh. Formasi menutup. Semua monster takut padanya. Siapapun yang berani melukainya lagi akan menyebabkan seluruh kota mati. Mungkinkah dia benar-benar pendeta besar yang melindungi kota kita? Kita salah sangka. Omong kosong enya, monster. Karena aku memimpin pasukan dengan baik, formasi besar, pulih, karena perlindungan dari surga. Apa hubungannya dengan orang ini? Yin Luocha, jangan keras kepala lagi. Kakak Yao Guang adalah pendeta besar. Konyol, aku sebagai istri wali kota, tidak pernah mendengar tentang pendeta besar. Kedamaian kota Taoyuan bergantung pada para prajuritku yang bertempur di luar. Bukan dia yang siluman rubah yang dipuja. Semua orang. Aku tahu, dia bukan siluman. Rubah dia adalah Raja Monster. Apa? Raja Monster. Raja Monster. Sungguh konyol Yin Luocha. Kau membalikan kebenaran dan mengabaikan nyawa. Pantaskah kau memegang kekuasaan militer kota? Jika kau bukan Raja Monster yang mempesona wali kota, mengapa wali kota memanjakanmu? Hama yang hanya makan dan minum gratis. Mengapa monster hanya menggigit rakyat, tetapi tidak berani menyakitimu? Kau lihat identitasmu tidak bisa disembunyikan lagi, lalu memanggil monster untuk membunuh rakyat. Kau pantas mati. Benar, monster tidak menggigitnya, hanya menggigit kita. Dia adalah Raja Monster. Semua monster dia. Yang memanggil Raja Monster harus mati. Tenaga spiritual habis, tapi yang kudapat adalah orang-orang bodoh ini berteriak ingin membunuhku. Sungguh konyol. Ingin menyentuh kakak Yao Guang, langkahi dulu tubuhku. King Yin. Anak yang membela orang luar, kau sudah terkena sihir. Raja Monster kehilangan akal sehat. Semuanya hanya dengan membunuh Raja Monster kota Taoyuan, kita bisa hidup damai selamanya. Prajurit, ikat dia ke altar, bakar dia sampai mati. Bakar dia, bakar dia. Yin Luocha, kaulah yang menyebarkan fitnah dan menyesatkan orang. Kukatakan untuk terakhir kalinya, aku mati. Kalian semua yang ada di sini semua akan mati. Kota ini tidak akan ada lagi, dan kau Yin Luocha akan menjadi penjahat yang menghancurkan dunia. Siapa dirimu? Apa kau pikir kau dewa kuno? Aku ingin melihat setelah kau terbakar menjadi abu, apakah kota Taoyuan kita masih ada. Pergi mati. Mereka menuduhku sebagai Raja Iblis. Orang yang melindungiku dilempar keluar kota. Dikoyak oleh monster.
Orang-orang tak tahu diri ini belum tahu bahwa aku mati adalah awal dari semua bencana. Lepaskan kakak Yao Guang. Anak kecil, karena kau begitu keras kepala, mati saja bersamanya. Nanti, tak akan ada yang berebut posisi kepala kota dengan anak dalam kandunganku. King Yin, Kakak Yao Guang. Aku akan menyelamatkanmu. Ingin menyelamatkannya? Kalahkan aku dulu. Yin Luosa. Serang aku, jangan ganggu dia. Lepaskan King Yin. Tidak, bakar aku saja. Aku mohon, lepaskan dia. Dia mati. Kota Taoyuan juga akan hancur. Gadis bodoh, jangan pedulikan aku, kau akan mati. Pergi cepat. Orang, gadis tak tahu mati ini, lempar keluar kota, umpan monster. Ini, Nona Shen, dia putri kesayangan kepala kota. Sen Qingyin memihak Raja Iblis. Pantas dihukum mati, aku istri kepala kota, apa kata-kataku tidak berlaku? Lemparkan dia, umpan monster. Jika kepala kota bertanya, bilang dia kabur karena nakal. Siapa yang bisa disalahkan? Aku mati tidak apa-apa. Tapi lepaskan kakak Yao Guang. Dia dewi yang melindungi kita. King Yin, kalian, lepaskan dia. Tidak. Pantasan. Putri kepala kota membela Raja Iblis. Bukankah itu akan membunuh kita? Bersekongkol dengan Raja Iblis. Pantas mati. Mati itu baik. Barangnya jadi milik kita, kan? Kakak Yao Guang, kau lelah. Ku dengar kau bisa terbang bebas dengan kekuatan spiritualmu sendiri. Tapi demi menjaga kota Taoyuan, kau rela menghabiskan kekuatanmu, tak melangkah keluar pondok ini selama 1000 tahun. Sungguh luar biasa. King Yin ingin menjadi seperti kakak Yao Guang. Tak mementingkan diri sendiri, berkorban untuk rakyat. Aku menjaga Taoyuan 1000 tahun, tapi yang lahir cuma orang bodoh. Mereka membunuh King Yin. Mereka membunuh orang tak bersalah dan mereka bangga mereka memfitnahku sebagai Raja Iblis akan membakarku sebagai persembahan. Tapi mereka tidak tahu, api ini akan membuat mereka menyesal seumur hidup. Langit pun tidak membiarkannya mati. Apakah dia bukan monster? Jangan terpedaya oleh monster itu. Hujan hanyalah kebetulan, aku ingin melihat berapa kali langit bisa menyelamatkanmu. Aku memberikan segalanya untuk kota Taoyuan. Tapi malah dibantai. King Yin begitu tak bersalah, hanya karena melindungiku, kau bunuh dia dengan kejam. Kalian yang tidak tahu terima kasih dan berhati jahat. Aku ingin kalian semua ikut mati. Ada apa? Ada gempa bumi. Awas gempa bumi adalah tanda kekuatan pelindung kota habis. Tuan kota ada tulang belulang di pintu gerbang. Ini pakaian King Yin. Ini putriku. Akan kukuliti orang bodoh ini dan kupas kulitnya. Orang yang aku lindungi ingin aku mati, yang melindungiku, mati untukku, semua orang, menipuku, menghinaku, menyiksaku, membunuhku, tapi mereka tidak tahu aku sudah menunggu saat ini, pembalasan akan tiba, aku ingin lihat bagaimana mereka menangis. Menggertak, hanya gempa biasa, takut apa kamu? Ini pertanda formasi besar hancur total. Bukankah kalian ingin membunuhku? Ayo, mati bersama. Kamu pikir aku takut, wanita? Nyonya, sepertinya apa yang dia katakan benar. Formasi pelindung kota sepertinya akan segera hancur. Ini sihir Raja Iblis. Jika kita bunuh Raja Iblis ini, semua akan tenang. Ya, bunuh aku, kalian semua akan masuk neraka, semua menjadi tenang. Masih menyesatkan orang. Semua orang akan mati karena kebodohanmu, kota Taoyuan akan segera hancur. Setelah kalian masuk neraka, akan tahu siapa yang menyesatkan. Kota Taoyuan aman turun-temurun, berkat aku yang memegang pasukan, memimpin pasukan dengan baik. Apa kau pikir sesukamu? Menjelang kematian masih keras kepala. Aku ingin lihat, menusukkan pedang ke mulutmu, memotong lidahmu, menusuk tenggorokanmu, mulutmu, masih bisa sekaku ini. Berhenti. Berani kau menyentuh pendeta agung?
mati. Dia benar-benar pendeta agung. Nyonya, sepertinya aku mendengar suara wali kota. Diam. Wali kota masih berburu di luar kota. Mana mungkin dia kembali secepat ini? Kau takut dia tahu dan akhirnya mati tanpa kuburan? Hukum mati kau, Raja Iblis. Aku ini melayani rakyat. Mana mungkin aku takut membawamu ke tembok ini dan melemparkanmu sampai hancur. Lihat bagaimana kau masih bisa menggoda suamiku. Jika aku mati, kalian juga tidak akan hidup. Menjelang ajal masih berani menakutiku? Di mana orangnya? Tadi masih terlihat dari jauh imam besar diikat. Kenapa? Setelah masuk kota, malah hilang. Cepat lihat, di tembok itu, nyonya dan imam besar. Yin Luocha, perempuan bodoh ini. Jika imam besar mati, monster akan menembus kota. Seluruh warga kota akan ikut mati. Imam besar sudah tidak kuat lagi. Cepat ikut aku ke tembok, pastikan imam besar selamat. Tangkap Yin Luocha. Sudah lihat jelas? Ini akibatnya untukmu. Kau akan menyesal. Semua orang akan menyesal. Masih berani bicara keras? Sebelum membunuhmu, aku akan menghancurkan wajah-wajah menggoda ini. Lihat nanti, bagaimana kau bisa merayu pria. Yang ini untuk diriku sendiri. Yang ini untuk rakyat kota. Goreslah, gores wajahku sama saja menggores nyawamu sendiri. Kau, Bunuh Raja Siluman. dengar, seluruh kota menginginkanmu mati. Sekarang kau bukan hanya Raja Siluman tapi juga jelek. Adalah seluruh kota warga yang sangat membencimu. Penjahat. Rakyat bodoh percaya pada fitnah kota Taoyuan sudah tidak bisa diselamatkan. Ibu, monster di luar ini tidak normal. Selama ribuan tahun mereka belum pernah begitu mengancam. Apakah benar seperti yang dia katakan? Kita salah. Kau juga terpengaruh oleh ucapan perempuan rubah itu, terhipnotis. Kalau masih banyak bicara, kau ikut dibuang. Kasih makan monster. Aku tahu salah. Rubah betina. Cara kau memikat hati orang sungguh membuatku kagum. Tapi sebentar lagi, kau tak akan punya kesempatan itu lagi. Dorong dia ke bawah. Hentikan. Berani menyentuh sehelai rambut pendeta agung? Aku bunuh kau. Perempuan sialan. Berani membuat suamiku bertaruh nyawa bergegas datang menyelamatkanmu. Jika kau selamat, aku masih jadi istri penguasa kota. Pergi mati. Bunuh aku, kau akan menyesal. Aku hanya menyesal tidak membunuhmu lebih awal. Kau pikir dirimu dewa kuno? Kau bahkan lebih rendah dari anjing. Tidak. Raja monster sudah mati. Monster-monster sudah mundur. Kita aman. Selesai. Semuanya sudah habis. Suamiku Raja Iblis ini mengelabui hati orang merebut makanan pantas mati. Yang pantas mati adalah kamu. Kamu memukulku? Membunuh imam besar menyebabkan seluruh kota tertimpa bencana. 1000 tahun peradaban kota Taoyuan hancur. Memukulmu masih terlalu ringan. Imam besar apa? Itu adalah siluman rubah. Raja Iblis. Aku membunuh Raja Iblis demi menegakkan keadilan. Kamu seharusnya menghargaiku. Dia adalah imam besar kuno, 1000 tahun lalu, pahlawan yang menyelamatkan kota Taoyuan dengan nyawanya. Kamu bodoh. Bagaimana kepala kota memukul istrinya? Benar juga perempuan itu jelas Raja Iblis. Kepala kota pasti terpesona oleh sihir. Dengar sendiri rakyat semua di pihakku imam besar apa? Itu semua caranya untuk merayumu suamiku. Sadarlah. Apa yang terjadi?
tahun yang lalu. Aku menggunakan seluruh kekuatan spiritualku untuk membuat formasi pelindung kota yang besar. Sekarang aku mati dan formasi itu hancur. Semua kekuatan spiritual kembali. Pendeta besar. Ada apa ini? Dia. Bukankah dia Raja Iblis? Kenapa dia belum mati? Tolong aku. Itu yang kita lempari lumpur dan bakar pendeta besar. Dia. Apakah dia benar-benar seorang dewa? Tidak mungkin. Bukankah kau Raja Iblis? Bagaimana bisa kau menjadi? Mana mungkin. Bukankah kau ingin membunuhku? Aku datang. Tidak mungkin. Kamu jelas sudah mati. Aku melihat sendiri kamu jatuh sampai mati. Kamu pikir hanya dengan kamu bisa membunuhku? Tamparan ini memukulmu karena egois, bodoh dan tidak tahu. Demi kepentingan pribadi, memfitnahku sebagai Raja Iblis. Tamparan ini memukulmu karena kejam dan jahat, membuang King Yin keluar kota, menyebabkannya mati tanpa tubuh utuh. Tamparan ini memukulmu karena menyebarkan kata-kata sesat, menghasut rakyat, menyebabkan seluruh kota ikut mati karenamu. Kamu bisa terlahir kembali? Itu sihir iblis? Kamu adalah Raja Iblis, aku tidak salah. Imam besar Anda tidak mati. Dia benar-benar imam besar. Kami salah. Tidak, dia bukan imam besar. Dia bisa terlahir kembali. Pasti Raja Iblis. Suamiku, percayalah padaku. Penguasa kota. Kamu juga berpikir aku adalah Raja Iblis. Wanita. Imam besar adalah dermawan kota Taoyuanku. Jika kamu terus mengucapkan kata-kata kotor, jangan salahkan aku jika aku membunuhmu. Apa? Kamu pukul aku? Kamu pukul aku demi Raja Iblis? Diam. Satu kata lagi, aku langsung bunuh kamu. Pendeta Agung. Kumohon, selamatkan kota Taoyuan. Selamatkan rakyat. Pendeta Agung. Kami salah. Kami buta mata. Percaya pada kata-kata sesat, memfitnah Anda. Apa kalian pernah berpikir untuk menyelamatkanku? Pernahkah kalian menyelamatkan King Yin? Menyuruhku menyelamatkan sekelompok pembunuh. Tidak bisa. Itu salahku. Aku tidak bisa mengendalikan wanita itu. Dia menyebabkan King Yin celaka. Tapi sekarang, seluruh warga kota menderita. Kumohon demi pengabdian 1000 tahun. Aku telah menjaga selama 1000 tahun. Apa yang kudapat sebagai balasannya? Tamparan api. Tusukan pedang didorong dari tembok kota. Ya, aku tidak bisa mengendalikan rakyat. Semua ini salahku. Tapi, tidak semua rakyat mengangkat senjata melawan Anda. Anak-anak yang tidak bersalah, wanita yang tak berdaya, mereka juga sedang menderita.
mohon padamu, selamatkan mereka. Anak-anak tidak bersalah, tapi aku sungguh masih harus menyelamatkan mereka ini. Serigala tak tahu terima kasih yang bodoh dan bebal. Pendeta Agung, lihatlah anak-anak itu. Apa salah mereka? King Yin. King Yin sangat menghormati Anda semasa hidup. Dia bilang Anda adalah orang paling baik di dunia. Apa tega Anda melihat kota yang dilindungi King Yin dengan nyawanya hancur begitu saja? King Yin kelak ingin menjadi seperti kakak Yao Guang. Tubuh fisikku sudah hancur, formasi besar sudah pecah, tidak ada lagi jalan mundur. Pendeta Agung, Anda adalah dewa kuno. Pasti Anda punya cara. Tolong pikirkan. Cara? Sebenarnya ada satu. Bagus sekali. Apa itu? Kekuatan spiritualku belum pulih sepenuhnya. Tidak bisa membentuk kembali formasi besar. Lalu bagaimana cara memulihkannya? Perlu darah sebagai pemandu. Gunakan milikku berapapun boleh. Tidak. Kau laki-laki. Energi pria terlalu kuat. Bertentangan dengan kekuatan spiritualku, harus darah seorang wanita, kekuatan feminin yang bisa membantu pemulihanku. Kau kenapa kau lihat aku? Dia adalah pemandu obat terbaik. Kau gila. Aku istri kepala kota, berani kau sentuh aku? Aku tidak bisa menyelamatkan kota. Seluruh rakyat kota akan mati. Kau ini istri kepala kota hanyalah sepotong daging di mulut monster. Demi rakyat kau korbankan darahmu. Bantu pendeta besar memulihkan kekuatan spiritual. Tidak. Aku tidak mau mengorbankan seluruh darah. Aku akan mati. Kalian ini ingin mengambil nyawaku. Tidak sampai mati. Hanya membuat darahmu mengalir melaluiku. Terhubung dengan formasi besar. Menanggung rasa sakit formasi diserang monster. Seperti otot dan kulit dikelupas sakitnya sampai ke tulang sumsum, sama seperti ribuan tahun lalu. Rasa sakit yang kualami dulu. Tetap tidak bisa. Kenapa aku harus mengorbankan darahku dan menanggung sakit? Kalau bukan karena kau hasut rakyat, formasi besar itu tidak akan retak. Kalau bukan karena kau bunuh King Yin dan membunuh pendeta agung masa depan, kota Taoyuan akan hancur seperti ini. Ini semua salahmu. Kau berikan darahmu itu penebusan dosa. Tidak, aku tidak mau. Kalian tidak boleh melakukan ini padaku. Hei orang, tahan dia. Lepaskan aku. Kalian semua. Aku istri wali kota. Lepaskan. Kalian tidak boleh bunuh aku. Karena aku hamil. Kamu bilang apa? Aku hamil anakmu. Sudah 2 bulan. Jika kamu berani menyuruh orang mengeluarkan darahku, itu artinya kau membunuh darah dagingmu sendiri. Suamiku, kau tega membunuh anak kita? Ini. No. Suamiku, di perutku ini adalah anakmu. Kamu tidak bisa demi seorang luar membunuh darah dagingmu sendiri. Anak ini belum lahir. Apa salahnya? Hamil? Sungguh kebetulan sekali. Apa maksudmu? Kamu bilang aku berbohong? Jika benar hamil, sebelumnya kamu menghasut rakyat, membunuh pejabat setia, saat menyiksa dan membunuh King Yin. Kamu sama sekali tidak takut keguguran? Kamu. Itu karena aku terburu-buru membasmi kejahatan demi rakyat, hingga tidak peduli keselamatanku sendiri. Yang kau katakan, apakah benar? Sungguh benar, suamiku. Aku sangat setia dan mencintaimu. Saat berburu di luar, aku pernah melindungimu dari serangan monster,
Masa aku berbohong padamu tentang kehamilan? Imam besar, apakah ada cara lain? Anak-anak tidak bersalah. Rakyat yang tidak bersalah harus diselamatkan. Shen Huayuan peduli pada rakyat, masih bisa diselamatkan. Tapi bisakah dia melihat tipu daya Yin Luocha? Tidak seperti rakyat sebelumnya, yang bodoh dan tidak tahu apa-apa, yang tertipu. Masih perlu dipertimbangkan. 3 hari lagi, jika tidak ada darah wanita yang dikorbankan, formasi besar tidak bisa diperbaiki. Kota Taoyuan pasti akan hancur. Pilihlah. Apakah kau ingin wanita jahat ini, atau seluruh rakyat kota? Imam besar, 3 hari ini, Aku akan bertapa memulihkan kekuatan spiritual. Jangan biarkan siapapun mengganggu. 3 hari lagi, aku tunggu jawabanmu. Dan biarkan aku melihat, apakah kau masih layak menjadi penguasa kota ini. Suamiku, dia memang ingin balas dendam pada kita. diam. Kepala pendeta itu berstatus tinggi. Kalau benar-benar ingin balas dendam, apa repot-repot begini? Lalu, kenapa dia mau darahku? Dia iri padaku. Dia menginginkan posisi istri wali kota. Suamiku, jangan percaya padanya. Dia seorang kepala pendeta, dengan sekali lambaian tangan, bisa menentukan hidup mati satu kota. Iri padamu? Pantaskah kamu? Orang bawa nyonya kembali ke rumah, tahan di kamar dan renungkan kesalahan. Tanpa perintahku, jangan biarkan dia melangkah keluar pintu. Kau akan mengurungku? Suamiku, aku mengandung anakmu. Justru karena kau mengandung anakku, aku menyelamatkan nyawamu. Jika tidak, dengan perbuatanmu itu, 100 kali pun tidak cukup. Lepaskan aku. Aku tidak mau. Lepaskan aku. Yang lainnya, ikuti aku menyelamatkan rakyat kota. Cari dokter untuk memeriksa denyut nadi Yin Luocha. Jika dia berani menipuku, akan kuhancurkan dia. Sundal itu berani minta darahku sebagai ramuan obat. Suamiku percaya omong kosongnya. Mungkin benar-benar akan membunuhku. Anak di perutku ini juga bohong belaka. Bohong untuk sementara tidak bisa bohong selamanya. Kali ini, dia yang mati atau aku yang mati. Prajurit maut, dengar perintah. Bunuh para penjaga di luar. Orang rendahan itu sedang bertapa tertutup. Sedang dalam keadaan lemah. Manfaatkan malam. Ikuti aku untuk membunuh orang rendahan itu. Nyonya, apa Anda benar-benar ingin membunuh wanita itu? Wali kota berkata. Tidak ada yang boleh mendekati tempat meditasinya. Kau dengar wali kota atau aku? Tentu saja dengar Nyonya. Kalau begitu jangan banyak bicara. Sundal itu sekarang kekuatan spiritualnya belum pulih. Saat paling lemah, jika kekuatannya pulih, yang mati adalah aku. Jika kalian tidak ikut denganku, aku mati, kalian juga tidak akan hidup. Terserah Nyonya. Yao Guang, kau pikir kau pasti menang? Aku Yin Luocha bisa dari seorang selir naik ke posisi nyonya wali kota. Berkat keganasan hatiku, kau ingin aku mati, aku akan mengantarmu duluan. Serbu masuk dan bunuh dia. Datangnya cukup cepat. Wanita itu malam ini adalah hari kematianmu. Oh, ya? Hanya dengan kalian? Jangan menggertak, kau memilih kuil bobrok ini untuk berkultivasi bukankah karena kekuatan iblismu belum pulih? Jika tidak, kubunuh sekarang akulah yang akan mati. Sebaiknya kau pikirkan matang-matang, jika kau mundur sekarang, aku bisa menganggapmu hanya khilaf, jika benar-benar menyerangku. Kalian hanya akan menemui ajal. Siluman rubah itu adalah monster. Bagaimana jika dia masih punya cadangan? Aku khawatir tidak bisa melawannya. Tapi jika kehamilanku terungkap, akulah yang akan mati. Kenapa? Takut? Atau kau takut kau sebenarnya tidak hamil? Ketahuan olehku. Kau ngawur. Aku mengandung darah, daging tuan kota itu, benar adanya. Beraninya kau bicara seenaknya dan menyuruhku mati? Kau memang sudah seharusnya mati?
Lalu kenapa kau begitu tergesa-gesa ingin membunuhku? Bukankah karena khawatir 3 hari lagi kebohonganmu terbongkar? Wanita ini seolah sudah pasti menang. Tidak, jika dia benar-benar yakin kenapa repot-repot bicara. Pasti kekuatan spiritualnya lemah dan hanya menggertak. Jangan banyak bicara, semakin kau bicara seperti itu, semakin terbukti kau takut pemanah tembak. Bunuh dia. Wanita ini benar-benar tak berdaya. Hanya dengan besi tua ini ingin melukaiku? Mustahil. Bahkan dengan hanya 3/10 kekuatan spiritualku menghadapi kalian lebih dari cukup. Tidak mungkin. Kau pasti pura-pura. Semua bersama-sama bunuh dia. Mana mungkin? Ini semua adalah pasukan elit yang saya latih selama bertahun-tahun. Bagaimana bisa? Yin Luocha, kau demi kepentingan pribadimu menyebabkan seluruh rakyat kota menderita. Aku seharusnya sudah membunuhmu. Jangan mendekat. Aku hamil. Jika kau menyakitiku, berarti kau menyakiti anak tuan kota. Ada atau tidak anak? Kau tahu sendiri. Tolong, dia mau membunuhku. Dia mau membunuh anak tuan kota. Berhenti. Suamiku, kau datang tepat waktu. Dia mau membunuhku. Dia mau membunuh anak kita. Kau masih punya muka bicara? Aku menyuruhmu merenung di rumah, tapi kau malah membawa pasukan elit untuk membunuh pendeta besar. Bukan begitu. Dia yang menginginkan darahku. Membunuh anak kita. Aku hanya melindungi diriku sendiri. Melindungi anak kita. Imam besar, aku gagal mendidiknya. Membiarkan perempuan jalang ini mengganggu Anda. Mohon ampun. Dia datang tepat waktu. Masih ada sedikit tanggung jawab. Lutut ini untuk rakyat. Atau untuk nyawanya sendiri. Aku ingin melihat apa yang akan dia pilih selanjutnya. Aku beri kau 3 hari untuk berpikir. Bagaimana pertimbanganmu? Imam besar, perempuan jalang ini pantas mati. Tapi di dalam rahimnya, bagaimanapun itu darah dagingku. Mohon keringanan. Kau sungguh mengira ada darah dagingmu di rahimnya. Terus terang aku mencari tabib di dalam kota untuk memeriksanya. Tapi korban di kota terlalu besar. Suamiku, bagaimana kau bisa mencurigaiku? Aku belum melakukan apa-apa, kau sudah buru-buru membawa orang untuk membunuhku. Itu bukti kau merasa bersalah, kan? Kau. Pendeta Agung, ini. Naga tanah bergerak. Karena gerakan monster di luar kota. Mereka terpengaruh oleh energi spiritualku tergentar. Tapi ini bukan solusi jangka panjang. Mungkin monster-monster itu akan segera menyerang lagi. Pendeta Agung, tolong pikirkan cara. Aku sudah bilang caranya sejak dulu. Butuh darah perempuan untuk menjadi kurban. Untuk membantu aku memulihkan seluruh energi spiritualku. Membangun kembali formasi besar. Tapi kau karena Yin Luosha. Satu kalimat yang entah benar atau palsu terus menunda keputusan tidak layak untuk tugas besar. Tidak. Aku hamil. Aku tidak bisa menjadi kurban. Hamil? Kau bilang kau hamil, ada buktinya. Aku agak mengerti ilmu pengobatan bisa memeriksa nadimu. Jika kau benar-benar hamil, aku akan cari cara lain. Jika tidak, Tidak usah aku hamil atau tidak. aku sendiri yang tahu kau tahu, tapi wali kota tidak tahu, rakyat juga tidak tahu, jika kau benar-benar pura-pura hamil. Menipu wali kota, apa hukumannya? Pendeta Agung, benar, jika kau benar-benar hamil, aku akan menjamin keselamatan ibu dan anakmu. Jika kau menipuku, hukumannya mati.
Tidak, Tidak perlu periksa nadi. aku. Aku merasa tidak enak badan. Tidak boleh disentuh. Rakyat di kota ini menderita banyak korban. Para tabib sedang menyelamatkan orang. Untuk sementara, tidak ada yang bisa dipanggil. Pendeta besar bersedia memeriksa nadimu. Itu adalah keberuntunganmu. Tidak bisa. Dia hanya ingin mengambil nyawaku. Suamiku, percayalah padaku. Aku benar-benar hamil. Pendeta besar, bagaimana kalau tunggu sampai kita menemukan tabib dulu? Menunggu tabib monster sudah menerobos masuk ke kota, semua orang akan mati. Tidak, aku merasa tidak enak badan. Aku pergi dulu. Lepaskan aku, lepaskan aku. Denyut nadinya stabil dan kuat, tidak ada tanda-tanda kehamilan sama sekali. Apa? Kamu bicara sembarangan. Kamu bersekongkol untuk mencelakaiku. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa menunggu tabib datang untuk memastikan. Tidak, aku tidak mau tabib. Aku istri wali kota. Kalian tidak boleh menyentuhku. Wanita, kau telah melakukan kesalahan besar, menyebabkan seluruh rakyat kota tewas dan terluka. Sekarang ada kesempatan untuk memperbaiki. Kamu malah berbohong padaku demi menyelamatkan nyawamu, tahukah kamu? Setengah hari ini, berapa banyak rakyat yang tewas di kota ini? Kamu pantas menjadi istri wali kota. Suamiku, aku tidak membohongimu. Dia yang mengatur semuanya. Dia tidak ingin aku hidup. Makanya dia sengaja bilang aku hamil palsu. Percayalah padaku. Diam. Pendeta besar memiliki kekuatan spiritual untuk menyelamatkan dunia. Mana mungkin dia berbohong? Suamiku, aku pernah menghalau monster untukmu. Aku tulus padamu. Kau tidak bisa demi orang luar membunuhku. Kau buang King Yin keluar kota untuk memberi makan monster itu yang disebut ketulusan? King Yinku. Juga kau bunuh. Aku itu demi rakyat. Kau berkali-kali mencoba membunuhku, sudah seharusnya kau mati. Sekarang masih berani pakai kehamilan palsu untuk menipu tuan kota, apalagi yang mau kau katakan? Kau tidak bisa membunuhku. Kau tidak bisa. Bukan hanya aku seorang perempuan. Apa hakmu memaksa darahku? Di kota ini banyak perempuan, carilah yang lain. Cari siapa? Siapa saja boleh. Asal perempuan, bukankah dia bisa menjadi martir untukmu? Asal perempuan saja. Kamu adalah penyebab bencana, biang keladinya. Kenapa tidak kamu saja? Bukankah kamu istri tuan kota? Bukankah kamu selalu bilang demi rakyat? Maka kamu harus memberi contoh berkorban untuk rakyat. Aku tidak mau. Kamu tidak mau? Lalu cari siapa? Pasti ada perempuan. Pasti ada. Oh iya, Sen Kinyin. Sen Kinyin juga perempuan. Cari dia saja. Biarkan dia menyerahkan darahnya. Kamu lupa? King Yin sudah kamu buang keluar kota, mayatnya tidak ditemukan. Perempuan, kamu membunuh putriku dan berani berpura-pura hamil menipuku. Orang, kemari, tangkap dia. Biarkan imam besar mengambil darahnya. Selamatkan seluruh rakyat kota. Minggir. Aku istri wali kota. Kalian prajurit rendahan saja berani menyentuhku, kalian. Pergi dan tangkap semua wanita di kota, bawa mereka kemari. Cukup tangkap satu untuk kurban. Kenapa harus aku? Demi selamatkan diri sendiri, kau ambil nyawa orang lain? Inikah yang kau sebut istri wali kota demi rakyat? Diam. Kau benar-benar ingin nyawaku. Kalian, cepat pergi. Awas ku penggal kepala kalian. Tidak dengar? Pergi. Wanita yang suruh kalian tangkap itu mungkin istri kalian sendiri, adik perempuan kalian, atau anak perempuan kalian. Kalian rela? Adikku baru 14 tahun. Anakku baru sebulan. Kenapa
Mengapa keluarga kami yang harus mati? Kalian memberontak? Aku sudah didik kalian berani melawanku? Nyonya, setiap kali Anda dalam bahaya, Anda selalu mendorong kami keluar. Sebagai tameng, kami sudah sabar. Tapi Anda ingin menyakiti keluarga kami. Bahkan jika saya harus mati, saya akan membawa Anda bersama. Kalian, Tuan Kota, saya bersedia mengikuti perintah Tuan Kota. Bersedia mengikuti perintah Tuan Kota. Lihat, bahkan pengawal pribadi Anda tidak mau lagi mendengarkan Anda. Kalian semua tidak tahu terima kasih? Cih pembawa sial, hanya nyawa Anda yang berharga. Apakah nyawa kami tidak berharga? Apa hak Anda membuat kami mati untuk Anda? Andalah yang harus mati. Matikan kau. Berhenti. Inilah yang Anda sebut dukungan rakyat? Dulu, Anda menghasut rakyat memukul dan memaki saya. Sekarang, Anda juga merasakan dicela banyak orang rasa dipermalukan. Bagaimana rasanya? Semua karena wanita ini. Kamu sudah berkuasa bertahun-tahun. Apakah pernah memikirkan rakyat? Pernahkah memikirkan rakyat? Bagaimana denganmu? Kamu di atas sana, dihormati dan dirawat. Apa yang pernah kamu lakukan untuk rakyat? Aku mengorbankan tubuhku untuk membentuk formasi besar, melindungi kota Taoyuan selama 1000 tahun. Selama 1000 tahun itu, aku menderita serangan monster siang dan malam, sakit hingga ke sumsum tulang. Dan apa yang kamu lakukan? Kamu memegang kendali pasukan? Memegang kekuasaan besar? Tapi demi kepentingan pribadi, kamu memfitnah orang setia, menghasut rakyat, menyebabkan setengah penduduk kota Taoyuan tewas secara mengenaskan. Orang sepertimu pantas menjadi istri wali kota? Benar, aku memegang kendali pasukan. Semua prajurit di kota ini adalah milikku. Jika kalian membunuhku, tidak ada pemimpin, siapa yang akan menjaga kota? Lihatlah kota ini, masih ada berapa prajurit, setengahnya tewas di mulut monster, setengahnya lagi tidak mau mendengarkan perintahmu. Soal tidak ada pemimpin, wali kota ada di sini, mana mungkin tidak ada pemimpin? Suamiku, apa kamu diam saja melihat mereka menindasku? Aku pernah menghalau monster untukmu. Aku mengelola kota untukmu. Aku untukmu. Apa yang kau lakukan untukku? Itulah kau membunuh putriku dan membunuh seluruh rakyat kota. Ternyata di hatimu, aku bukan apa-apa. Yang ada di hatimu adalah dia. Benar kan? Kau menginginkannya, kan? Sejak hari kau memujanya, kau berharap dia bisa menatapmu. Apa aku ini? Aku hanyalah alatmu untuk menutupi pikiran kotormu. Diam! Pendeta Agung adalah dewa kuno. Berani kau bicara sembarangan. Aku bicara sembarangan? Lalu kenapa demi dia, bahkan aku yang pernah menanggung bencana untukmu? Istri sahmu pun kau bunuh? Cukup. Yin Luosha. Kau mengada-ada, pasti hanya ingin mengulur waktu, tapi aku tak punya waktu untukmu. Orang, tangkap Yin Luosha. Segera korbankan seluruh darah dan nadimu. Bantu Pendeta Agung membangun kembali formasi besar. Lepaskan aku. Kalian lepaskan aku. Kamu mau bunuh aku? Bukan bunuh kamu. Aku cuma pinjam darahmu. Pinjam? Bilangnya enak aja. Sudah dipinjam. Apa aku masih bisa hidup? Bisa hidup. Tapi mulai sekarang, darahmu terhubung dengan formasi besar, rasa sakit saat monster menyerang formasi akan menimpamu sepenuhnya. 1000 tahun ini, aku sudah melewatinya seperti ini. Tidak, aku tidak mau. Bunuh saja aku. Berikan aku kematian cepat. Akan kubikin cepat. Saat King Yin mati, apa kau memberinya kematian cepat?
Saat dia dicabik-cabik monster, apa kau pernah luluh? Ah, Ah, sakit sekali. Tolong aku, tolong aku. pantas. Akibat menyakiti orang. Imam besar sudah membela kita. Tolong aku. Inilah penderitaan yang kualami selama 1000 tahun. Selama 1000 tahun, setiap hari, setiap malam iblis-iblis menggerogoti formasi besar, menggerogoti daging dan darahku. Dan kau hanya merasakan 1/1000 bagian. Suamiku, aku pernah menghalangi iblis untukmu, aku padamu, tulus hati kau begitu saja, melihatku menderita. Saat kau membunuh King Yin, pernahkah kau memikirkan perasaanku? Saat kau membunuh seluruh warga kota, pernahkah kau memikirkan perasaan mereka? Orang, kesini, lemparkan dia keluar kota. Apa? Dulu kau melemparkan King Yin untuk memberi makan iblis. Sekarang, kau juga cicipi rasa ini. Tidak, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Aku istrimu, aku untukmu. Kau adalah istriku, tapi kau tidak pantas. Shen Huayuan. Kau akan menyesal. Kau akan menyesal. Pendeta Agung, hamba yang bersalah datang terlambat. Maaf, membuat Anda menderita. Mohon Anda menata ulang. Formasi besar, selamatkan kota Taoyuan. Mohon Pendeta Agung selamatkan kota Taoyuan. Penjagaan 1000 tahun berakhir dengan pengkhianatan dan luka. Sekarang, mereka berlutut di sini. Apakah benar-benar menyesal, atau hanya karena takut mati? Apakah aku benar-benar harus memberikan seluruh kekuatan spiritualku, melindungi mereka? King Yin, suatu hari nanti akan menjadi orang seperti kakak Yao Guang. Aku bisa menata ulang formasi besar. Tapi butuh waktu. Berapa lama? Aku baru saja menyerap darah, Yin Luocha, butuh 3 hari untuk menyempurnakan penyerapannya, baru bisa memulihkan seluruh kekuatan spiritual. 3 hari, kami tunggu. Bukan hanya menunggu. 3 hari lagi, aku perlu mengadakan ritual pemulihan. Dengan bantuan kekuatan takdir, baru bisa menata ulang formasi besar. Apa itu ritual pemulihan? Apa yang perlu kami lakukan? Nanti, aku perlu naik ke altar pengorbanan. Menarik energi alam ke dalam tubuh. Ritual berlangsung sehari semalam. Tidak boleh terputus selama itu. Jika tidak, semua usaha akan sia-sia. Tenanglah, Pendeta Agung, hamba pasti akan menjaga altar pengorbanan. Tidak akan membiarkan siapapun mengganggu, semoga kamu bisa melakukannya. Hamba pasti akan melakukannya. 3 hari lagi, bertemu di altar pengorbanan. King Yin, ayah minta maaf padamu. Ayah pasti akan menjaga Pendeta Agung, menjaga kota yang kau perjuangkan dengan sekuat tenaga. Shen Huayuan, sungguh kejam hatimu. Aku mati karenamu. Tapi kau membuangku untuk memberi makan monster. Tidak, aku tidak boleh mati. Aku tidak bisa mati begitu saja. Yao Guang, Shen Huayuan. Kalian ingin aku mati. Aku tidak akan mati, aku harus hidup, aku akan membuat kalian membayar. Darahku diambil oleh wanita itu sebagian besar, tapi masih ada sedikit. Aku tidak bisa kembali seperti ini. Aku butuh kekuatan. Tolong saya. Saya butuh kekuatan. Saya harus bertahan hidup. Kau bukan manusia. Masih kurang. Kekuatan ini masih kurang. Wanita itu
Ini dia, Yao Guang. Waktumu habis, aku akan membuatmu lenyap selamanya. Tidak akan pernah kembali lagi. Warga sekalian, hari ini Imam Besar mengadakan ritual kembali ke taman, membangun ulang formasi pertahanan kota. Mulai sekarang, siapapun yang berani tidak hormat kepada Imam Besar akan dibunuh tanpa ampun. Imam Besar, ampunilah saya Imam Besar, tolong selamatkan saya. Tubuh fisik saya pernah hancur, energi spiritual saya sangat berkurang. Meskipun saya menyerap garis darah hanya pulih 70%. Membangun ulang formasi besar memerlukan pengorbanan. Pengorbanan apa? Diperlukan tubuh manusia hidup sebagai pusat formasi. Menanggung penderitaan melawan monster dengan formasi ini siang malam sakit sampai ke sumsum tulang, tanpa henti. Gunakan tubuh saya. Kau sudah berpikir matang? Ini bukan sehari 2 hari, melainkan 100.000 tahun. Tubuhmu akan menyatu dengan pusat formasi, terjebak di dalamnya selamanya. Tidak bisa terbebas. Imam Besar untuk kota Taoyuan menderita 1000 tahun. Nyawaku ini sudah diselamatkan oleh Imam Besar. Bisa menderita demi rakyat adalah berkah bagiku. Jika King Yin memiliki roh di surga, dia juga akan mendukungku. Baik. Akhirnya kau pantas menyandang gelar pemimpin kota. Kalian ingin membangun kembali formasi besar. Mimpi. Yao Guang. Aku sudah meneteskan darah iblis ke alat sihirmu. Tunggu kamu menggunakan sihir, akan terkena serangan balik. Nanti, jiwamu akan hancur. Semua orang di kota akan mati. Yao Guang, sekalipun kau hitung segalanya, kau tidak menyangka aku akan kembali, kan? Kali ini aku ingin kau lenyap tak bersisa. Atas penderitaanku kubalas 100 kali lipat. Tiada diri, tiada tubuh. Ubah formasi menjadi perisai. Cahaya emas tak pernah padam. Melindungi seluruh makhluk. Gerakan kembali ke asal ini harus bertahan sehari semalam. Jika kau tidak kuat, saat ini menyerahlah. Tidak, aku bisa bertahan. Agak seperti penguasa kota sekarang. Tuan kota menderita demi kita. Itu semua salah kita. Karena kita percaya pada kata-kata orang jahat, Yin Luocha, yang menyebabkan pendeta besar celaka dan juga tuan kota celaka. Sebentar lagi, tunggu wanita jalang itu pada saat paling kritis dalam mantranya darah Yinsha akan aktif. Saat itu, rohnya akan hancur dari dalam. Selanjutnya adalah momen paling kritis dari ritual. Dan juga momen paling menyakitkan. Pendeta besar, lanjutkan. Aku kuat, jangan berhenti. Sudah datang, sekarang pergilah mati. Waktu matimu telah tiba, bajingan.
Apa? Itu Yin Luocha. Kau belum mati. Tidak mungkin, bagaimana bisa begini? Aura Yin Shaku jelas sudah menetes di tokenmu. Seharusnya kau yang terkena serangan balik. Kenapa aku? Kau pikir? Aku tidak tahu kau akan datang. Apa katamu? Saat kau berubah menjadi Yin Sha, aku sudah merasakan auranya. Kau mencuri kitab itu. Kau pikir aku tidak melihatnya? Kau sudah tahu sejak awal. Aku sengaja membuatmu mendapatkan buku itu. Sengaja membuatmu berpikir kau berhasil. Semua yang kau lakukan sudah kuduga sebelumnya. Tidak mungkin kau menipuku. Kau pasti hanya menggertak. Kau tidak mungkin bisa memprediksi setiap langkah. Darah Yin Sha yang kau teteskan ke alat suci sudah kuhapus sejak lama. Aku ganti ilmu sihir lain. Menggunakan muslihatmu. Menggunakan darahmu sebagai awal pengorbanan. Jangan tubuhku. Apa yang terjadi dengan tubuhku? Nasib dan umurmu sendiri sudah diserap oleh formasi besar. Menjadi nutrisi untuk formasi pelindung kota. Itu juga suatu kehormatan bagimu. Bagus, dia setiap hari bicara demi rakyat. Saat krisis, tapi justru rakyat biasa, seperti kami, didorong ke depan untuk menanggung bencana. Dia juga menghasut rakyat untuk menghina pendeta besar. Pantas mati. Wajahku, rambutku, tidak. Ini bukan aku. Pantas menyakiti orang lain, akhirnya menyakiti diri sendiri. Inilah buah dari perbuatanmu. Kenapa? Kenapa begini? Kenapa aku tidak tega padanya? Masih ada perasaan lama? Tidak, wanita jalang ini pantas mati. Aku hanya khawatir. Imam besar berkata, upacara tidak boleh terputus. Aku takut. Nasib dari surga sudah terhubung denganmu. Selama kau tidak celaka, runah cahaya emas tidak terputus, upacara tidak akan berhenti. Bagus sekali. Yao Guang, kau akan mati dengan buruk. Bahkan sebagai hantu, aku tidak akan melepaskanmu. Kau masih berani keras kepala. Kau wanita beracun ini, yang menghasut kami mengatakan imam besar adalah Raja Iblis, membuat kami ikut berdosa bersamamu. Kota Taoyuan hampir hancur di tanganmu. Sekarang kami sadar, siapapun yang ingin menyakiti sehelai rambut imam besar, harus menginjak mayat kami dulu. Kalian juga akan mati dengan buruk. Dendam seumur hidup berakhir di sini. Akhirnya langit cerah. Apakah kota Taoyuan kita terselamatkan? Upacara belum selesai, lanjutkan. Formasi besar telah selesai. Imam besar, budi baikmu tidak akan kami lupakan selamanya. Terima kasih banyak, Imam besar. Kalian berterima kasih terlalu cepat. Apa? Formasi besar ini bisa melindungi kalian selama 500 tahun. Setelah 500 tahun, formasi ini akan melemah lagi. Apa yang harus kita lakukan nanti? Jadi, kalian tidak bisa lagi bergantung pada siapapun. Perlindungan. Kalian harus belajar melawan monster sendiri, melindungi rumah kalian sendiri. Tenanglah, Imam besar. Aku pasti akan melatih para prajurit, mempelajari cara menghadapi monster, dan mewariskannya turun-temurun. Tidak akan menyia-nyiakan jerih payah Imam besar. Ya. Terima kasih atas keselamatan yang diberikan Imam besar. Aku tidak butuh kalian seperti ini. Aku hanya ingin kalian ingat satu hal.
500 tahun dari sekarang, tidak ada lagi yang bisa menjaga rumah kalian untuk kalian. Kalian harus mengandalkan diri sendiri. Hamba mengingat ajaran imam besar. Hamba akan berusaha keras memerintah, melatih prajurit, mempelajari formasi, agar kota Taoyuan tidak lagi tertindas. Bagaimana nasib kota Taoyuan di masa depan, kalian sendiri yang menentukan. Tapi untuk saat ini, aku serahkan kota Taoyuan padamu. Aku percaya. Hamba malu atas kepercayaan imam besar. Jika bukan karena ketidakmampuan hamba, King Yin tidak akan mati. Imam besar juga tidak akan menderita sebanyak itu. Hal yang sudah lewat tidak perlu dibahas lagi. Apa yang terjadi? Ternyata, ini adalah cobaan terakhirku di dunia fana. Apa yang dikatakan Pendeta Agung? Tidak apa-apa, aku harus pergi. Pendeta Agung mau kemana? Misi telah selesai, aku harus naik ke alam dewa. Selamat Pendeta Agung naik ke alam dewa, naik menjadi dewa. Sebelum pergi, masih ada satu urusan yang belum selesai. Urusan apa? King Yin. Itu adalah King Yin. Dia tidak mati, dia masih hidup. Ini adalah sisa rohnya. Aku mencarinya dengan kekuatan dewa, sekarang waktunya dia bereinkarnasi. Pendeta Agung, Anda, kebaikan besar Anda. Aku, hamba yang berdosa, tidak bisa membalas, meskipun menjadi kerbau atau kuda. Dia mati untuk melindungiku. Aku berhutang nyawa padanya. Aku sudah memilihkan keluarga yang baik untuknya. Dia akan terlahir di keluarga yang tidak kekurangan sandang dan pangan. Hidup damai dan bahagia. Tanpa penyakit dan bencana. Pendeta Agung, kebaikan besar. Aku, hamba yang berdosa, tidak bisa membalas. Di kehidupan mendatang, menjadi kerbau atau kuda, tetap akan membalas budi Pendeta Agung. Tidak perlu. Jadilah penguasa kota yang baik. Perlakukan rakyat dengan baik. Itu adalah balasan terbaik untukku dan King Yin. Selamat jalan, Imam Besar. Imam Besar adalah orang yang berhati mulia, membalas kejahatan dengan kebaikan. Kami pasti akan mendirikan kuil untukmu, dengan persembahan dupa yang paling melimpah. Anakku, ingatlah, Imam Besar mengorbankan nyawanya untuk melindungi kota kita. Setelah dewasa nanti, kamu harus seperti Imam Besar, menjadi orang yang baik dan tanpa pamrih. King Yin, ayah minta maaf padamu. Ayah pasti akan memerintah kota Taoyuan dengan baik, dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Penjagaan selama 1000 tahun. Hari ini berakhir di kota Taoyuan. Berhati-hatilah. Meskipun Imam Besar telah pergi, dia meninggalkan formasi besar, meninggalkan ajaran. Mulai sekarang, kita harus mengandalkan diri sendiri. 500 tahun kemudian, formasi itu akan melemah. Kita tidak bisa lagi bergantung pada siapapun. Kita harus melatih prajurit dari generasi ke generasi dan meneliti cara melawan monster. Itulah harapan Imam Besar kepada kita. Pemimpin kota benar. Kita harus mengandalkan diri sendiri. Jangan sia-siakan kebaikan Imam Besar.